Pak, ada dua pendapat umum tentang waktu penyalipan, yaitu hari Rabu dan satunya lagi hari Jumat. Bisa dijelaskan Pak bagaimana tanggapan Pak Isra? Begini, orang-orang yang percaya bahwa Yesus itu, mengapa sampai muncul pemikiran soal Yesus mati hari Rabu? Karena kalau kita melihat Yesus bangkitnya hari Minggu, ya, Yesus bangkitnya hari Minggu, lalu nubuatan-nubuatan tentang Yesus itu harus ada 3 hari 3 malam ada di kuburan. Nah kalau Yesus matinya hari Jumat sore, Minggu pagi sudah bangkit, itu bukan 3 hari 3 malam, itu cuma 1 hari 2 malam. Dan itulah yang diserang, ya, itulah yang diserang oleh orang-orang seperti Zakir Naik, seperti Ahmad Deedat, dan juga ya kaki tangan mereka yang menuding bahwa iman Kristen itu tidak benar. Ya, karena Yesus itu hanya berada dalam kuburan 1 hari 2 malam. Atau Jumat itu leh. Jumat sore mati berarti sepanjang Jumat sampai Sabtu, Minggu pagi sudah bangun. Padahal Alkitab bilang 3 hari 3 malam. Nah karena itu maka untuk mengatasi hal itu maka beberapa orang lalu berpikir bahwa Yesus bukan mati hari Jumat tapi hari Rabu. Makanya seorang namanya Agus Didumais, ya, dia menulis buku Yesus mati hari Rabu. Lalu dia bilang, berarti kita juga harus berani menolak hari Jumat Agung dan menggantinya dengan Rabu Agung. Ya, tapi saudara, menurut saya Rabu Agung ini teori yang tidak benar. Karena apa? Kalau kita melihat di dalam Markus pasal 15, 42, 43 ya. Sementara itu hari mulai malam, hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar terkemuka dan juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Yesus mati pada hari menjelang Sabat. Tadi kan saya sudah singgung bahwa harinya orang Yahudi itu kan mulai pukul 18, jam 6 sore. Yesus mati jam 3 sore. Maka Yesus mati jam 3. Jarak dengan jam 6 sore ini kan kurang 3 jam. Dan hari Sabat itu hari Sabtu. Karena itu Yesus harus mati hari Jumat. Juga ya, Lukas 23 ayat 53-54. Dan sesudah ia menurunkan mayat, dia mengapaninya dengan kain lenan, membaringkannya di dalam kubur yang digali di bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Kita semua tahu Sabat itu Sabtu. Sabat hampir mulai. Jadi menurut saya di sini Yesus mati hari Jumat. Tapi para pemegang paham Rabu Agung itu menganggap bahwa para pemegang Jumat Agung itu salah menafsirkan ayat-ayat itu ya. Mereka mengatakan bahwa Sabat itu ada 2 macam. 2 macam Sabat di Alkitab. Ada Sabat mingguan, itu hari Sabtu. Dan ada Sabat tahunan. Itu Sabat istimewa, yang itu bisa jatuh hari apa saja. Nah soal yang ini ada 2 Sabat memang betul. Itu ada dalam Imamat 23 ayat 32. Ya. Itu ada Sabat tahunan, saudara bisa baca sendiri. Dan menurut mereka, kematian Yesus tidak terjadi pada hari Sabat mingguan, tapi hari Sabat tahunan. Dan itu ditunjukkan dengan keterangan bahwa dalam Yohanes 19 ayat 31, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Nah, mereka lalu mengartikan bahwa hari yang besar itu menunjukkan Sabat istimewa, bukan Sabat mingguan. Karena itulah, maka Yesus itu mati pada Sabat mingguan itu, Sabat tahunan itu, dan karenanya Sabat tahunan pada waktu itu terkena pada hari Rabu. Ya, tapi saya tidak setuju dengan hal itu. Beberapa argumentasi bisa saya berikan. Pertama, kalau Sabat itu Sabat tahunan, tahu dari mana Sabat itu terjadi pada hari Kamis? Karena Sabat kan
Yesus mati hari Rabu, berarti Sabatnya kan Yesus mati menjelang Sabat. Kalau Yesus mati hari Rabu, berarti Sabatnya hari Kamis. Tahu dari mana bahwa Sabat tahunan tahun Yesus mati itu pada hari Kamis? Bagi saya itu tidak mudah dihitung. Seandainya Natal bisa diketahui persis tahunnya, maka kita bisa hitung dengan persis kapan Paskah pada zaman Yesus itu mulai. Tapi dalam faktanya, Natal pun kita tidak bisa pastikan tahunnya secara akurat. Bagaimana menghitung tahun persis Paskah pada zaman Yesus, dan karenanya menempatkan bahwa Sabat istimewanya kena pada hari Kamis. Berikut saudara, ada ayat-ayat yang mengatakan bahwa satu hari setelah Sabat itu adalah hari Minggu. Coba ya, Matius 28 ayat 1. Setelah hari Sabat lewat, berarti ini sudah besoknya, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, lah, kalau Sabat istimewanya Kamis, Yesusnya matinya Rabu, berarti setelah Sabat itu pasti hari Jumat. Tapi ayat ini bilang setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu. Hari pertama itu hari Minggu. Berarti hari pertama hari Minggu setelah Sabat, berarti Sabatnya itu mesti Sabtu, bukan Kamis. Ya, sama juga Markus 16 ayat 2. Setelah hari lewat hari Sabat, kalau ikut pemegang Rabu Agung, Yesus mati hari Rabu, berarti Sabatnya Sabat istimewa hari Kamis. Setelah lewat hari Sabat berarti hari Jumat. Tapi Markus 16 bilang ayat 1, setelah lewat hari Sabat, sambungannya ayat 2, dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, berarti satu hari setelah Sabat dijelaskan eksplisit itu hari Minggu. Kalau Yesus mati pada hari persiapan Sabat, yaitu Rabu, dan hari Sabatnya Sabat tahunan, maka Kamis, maka harusnya setelah lewat itu Jumat, tapi ternyata Minggu. Lalu yang ketiga, kalau Yesus memang mati hari Jumat, mengapa Yohanes 19 ayat 31 tadi bilang Sabat itu adalah hari yang besar? Menurut saya, disebut Sabat itu adalah hari besar bukan karena itu Sabat tahunan, tapi karena Sabat waktu itu bertepatan dengan Paskah. Ya, bertepatan dengan Paskah, berdekatan di situ, Paskahnya hari Jumat langsung sambung Sabat. Maka mereka rayakan bersama-sama. Maka seperti dalam pulpit komentari dibilang pada tahun itu Sabat mingguan bertepatan dengan tanggal 15 dari bulan Nisan yang mempunyai nilai Sabat tersendiri. Paskah tadi saya jelaskan 14 ya. Besoknya 15. Itu Sabat, pas hari Sabat. Maka Paskah sendiri itu hari besar, Passover, hari besar. Sabat sendiri itu juga hari kudus. Maka 14-15. Ini 14-15 Nisan berdempetan bersama-sama. Maka ini menjadi sebuah Sabat yang besar karena berkaitan erat dengan Paskah pada satu hari sebelumnya. Ya, jadi menurut saya tetap Yesus bukan mati hari Rabu, tapi hari Jumat dan bangkit hari Minggu. Soal nanti mengapa sampai mati hari Jumat kok bisa disebut 3 hari? Yaitu persoalan yang lain yang panjang untuk dijawab. Waktu kita ini sudah mepet, tidak memungkinkan saya menjawab semua. Dan lagi pula saudara tidak menanyakan itu, jadi saya tidak menjawab itu. Ya.